Selanjutnya yaitu produksi dan penyimpanan aspal. Jadi pada pertemuan sebelumnya telah dibahas bagaimana aspal itu sendiri. Jadi aspal ini merupakan hasil penyulingan atau distilasi dari minyak bumi mentah. Di mana pada minyak bumi mentah ini nanti misalnya akan dihasilkan parafin, pelumas, minyak, kemudian BBM, bahan bakar seperti yang telah kita lihat pada umumnya seperti premium, pertamax, dan lain-lain, dan juga akan menghasilkan gas. Nah, jadi sisa distilasi ini berupa minyak bakar dan aspal bitumen. Nah, jadi aspal ini merupakan hasil dari distilasi atau sisa penyulingan dari minyak bumi mentah. Nah, jadi setelah didapatkan aspal bitumennya ini, kemudian dibawa ke tempat-tempat penyimpanan. Nah, penyimpanannya ini bisa berupa drum atau drum yang sangat besar. Kemudian jika akan didistribusikan, maka menggunakan drum-drum yang sangat kecil ini. Dan juga dapat juga dibawa menggunakan mobil tangki khusus yang khusus membawa aspal. Nah, jadi proses ini hanya merupakan untuk proses produksi aspal cair. Nah, jadi aspal cair ini hanya dapat digunakan untuk proses perkerasan jalan jika dicampurkan dengan agregat. Nah, jadi untuk aspal cair ini campur dengan agregat di lokasi yang bernama aspal mixing plant atau AMP. Di mana pada aspal mixing plant ini juga terjadi beberapa proses sebelum aspal dicampur dengan agregat agar dapat digunakan sebagai bahan perkerasan jalan. Jadi ada persiapan agregat terlebih dahulu. Nah, di mana nanti pada persiapan agregat ini disiapkan tiap-tiap jenis ukuran agregat. Jadi tiap jenis ukuran agregat ini, nah ini ditentukan berdasarkan spesifikasi yang diinginkan. Kemudian dari agregat kemudian dicampur dengan aspal cair, kemudian di mixing. Jadi untuk aspal dan agregat ini dicampur pada suhu tinggi. Karena jika aspal pada suhu rendah akan sangat lengket dan sangat keras. Jadi pada suhu tinggi ini aspal akan mencair, kemudian sehingga akan dapat masuk ke dalam pori-pori dari agregat dan dapat menjadi pelekat antara agregat tersebut. Setelah di mixing di aspal mixing plant ini, barulah dibawa dengan truk agar siap dihamparkan di lokasi pekerjaan, agar dapat siap digunakan sebagai bahan lapis perkerasan jalan, khususnya untuk perkerasan lentur. Selanjutnya yaitu untuk proses pengolahan kayu. Jadi pada umumnya ada 4 proses. Yang pertama itu persiapan bahan baku. Jadi umumnya bahan baku ini dibagi menjadi 2 kelas, ada kayu keras dan kayu ringan. Kemudian selanjutnya dilakukan pemotongan terhadap bahan baku ini. Jadi pemotongannya disebut dengan sawmilling. Jadi proses pemotongan ini yaitu dari kayu log ini kemudian dipotong-potong menjadi kayu setengah jadi. Jadi dapat berbentuk papan maupun balok. Jadi ada beberapa ketebalan juga yang ditentukan berdasarkan spesifikasi dan kebutuhan pasar. Jadi pada pemotongan ini umumnya ada 2 jenis gergaji. Yang pertama gergaji pita. Jadi gergaji pita ini digunakan untuk membelah kayu gelondongan atau log menjadi bagian lebih kecil seperti balok, papan, dan untuk ukurannya yaitu sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada gergaji piringan. Nah, di mana gergaji piringan ini digunakan untuk memotong dan sedikit membelah kayu jadi bagian lebih kecil lagi agar mudah dalam penataan dan pengeringan sebelum siap untuk proses produksi. Nah, setelah dipotong sesuai ukuran, maka dibawa ke proses pengiringan atau kiln dry, di mana pada proses pengeringan ini menggunakan berbagai cara, dapat menggunakan sinar matahari langsung, dapat juga menggunakan panas api. Nah, jadi pada saat ini sudah sangat canggih yaitu menggunakan oven. Jadi untuk proses pengeringan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu ketebalan papan, cara penumpukannya, dan juga metode pengeringannya. Dan juga untuk suhu yang digunakan. Jadi kayu yang lunak ini cenderung mudah pecah pada proses pengeringan terlalu cepat. Proses pengeringan kayu ini umumnya 2 hingga 4 minggu. Nah, namun untuk menggunakan oven ini dapat sangat cepat karena kualitasnya dapat diatur dan juga kapasitasnya ini dapat diatur. Selanjutnya dibawa ke gudang penyimpanan, di mana pada gudang penyimpanan ini berada di ruangan tertutup sehingga terhindar dari sinar matahari langsung maupun hujan. Karena sinar matahari langsung dan hujan dapat menurunkan kualitas kayu, sehingga nanti kualitas kayu yang akan dijual dapat berkurang kualitasnya dan harganya menurun. Nah, kemudian dalam ruang penyimpanan ini, untuk kayunya disusun secara memanjang dan tidak secara vertikal. Jadi pada susunan kayunya ini disusun sesuai dengan ukuran kayu masing-masing.